Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC, terima kasih kepada seluruh peserta seminar dan seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu seminar atau webinar pada pagi hari ini. Di mana topik utama yang kita angkat ini masih terkait dengan COVID-19, karena memang itu sekarang yang sedang merupakan isu yang bukan isu lagi ya, merupakan sesuatu yang memang sedang terjadi di negara kita. Nah, seminar ini merupakan inisiasi dari program studi S3 kedokteran dan dimotori oleh mahasiswa S3 kedokteran 2019. Seminar ini sebenarnya berlatar belakang dari adanya COVID-19, suatu infeksi yang memang menurut WHO akan tetap ada sampai dengan bertahun-tahun ke depan. Sehingga mungkin Bapak dan Ibu semua sudah pernah mendengar tentang the normal new life terkait dengan COVID-19, bagaimana kita tetap bercoping positif dengan adanya COVID-19, bagaimana kita menyesuaikan diri dan hidup bersama dengan COVID-19, tapi tidak menjadi terinfeksi oleh virus corona ini. Di sini kita menghadirkan 3 pembicara dengan 3 topik yang berbeda, tapi sekali lagi saya katakan masih tetap terkait dengan COVID-19. Pembicara pertama akan menyampaikan tentang potensi obat herbal sebagai antivirus COVID-19 akan dibawakan oleh seorang profesor sekaligus guru besar di Universitas Udayana. Penelitian beliau tentang obat herbal atau tentang kandungan-kandungan dari zat-zat berbentuk herbal sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi S3 Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian selanjutnya, pembicara kedua, beliau juga banyak melakukan penelitian di bidang mikrobiologi. Beliau akan membawakan topik tentang respon imun terhadap infeksi COVID-19 dan upaya meningkatkannya. Nah, beliau juga adalah seorang wakil dekan di Fakultas Kedokteran. Dan selanjutnya pembicara ketiga adalah Dr. Iputu Adiarta Griadi. Di sini beliau membuat topik tentang latihan fisik untuk meningkatkan kekebalan terkait dengan COVID-19. Dr. Adiarta ini juga adalah staf pengajar di bagian fisiologi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Perlu saya ingatkan kepada seluruh peserta bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab dalam webinar ini, tapi melalui room chat atau melalui YouTube channel. Silakan di sana Bapak dan Ibu peserta mengetik pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah menulis nama dulu, kemudian asal institusi, kemudian menyebutkan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Jadi sekali lagi, pertanyaan yang akan kami bacakan adalah jika satu menyebutkan nama, mengetik nama tidak harus nama lengkap, nama singkat boleh, kemudian asal institusi, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, baru yang terakhir adalah menyebutkan pertanyaannya. Untuk satu peserta kami batasi 1 pertanyaan saja, agar peserta yang lain memiliki kesempatan untuk bertanya. Kemudian pertanyaan bisa diajukan pada saat seminar sedang berlangsung. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami hadirkan pembicara pertama kita, yaitu Profesor Dr. Imade Jawi MKes, dengan topik potensi obat herbal sebagai antivirus COVID-19. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari dari Prof. Jawi. Ya, Profesor Dr. Imade Jawi MKes, beliau lahir di Ubud tanggal 31 Desember 1958. Kemudian beliau juga selain sebagai koordinator program studi S3 kedokteran, adalah juga staf pengajar di Departemen Farmakologi Klinik FK UNUD. Kemudian di sini ada banyak mata kuliah yang beliau ampu.
Beliau juga melalui pendidikan S1, S2, dan S3 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau mendapatkan berbagai macam hibah penelitian dan pengabdian masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional, serta beliau juga memiliki berbagai publikasi penelitian baik tingkat nasional maupun internasional. Untuk mempersingkat waktu, kami akan hadirkan secara online Profesor Dr. Imade Jawi MK sebagai pembicara pertama dengan topik potensi obat herbal sebagai antivirus COVID-19. Untuk tempat dan waktu kami serahkan kepada Prof. Jawi. Silakan, Prof. Saya ingin menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat, khususnya pada kaum praktisi medis ya, agar nanti dapat memanfaatkan obat herbal secara tepat, terutama untuk mengatasi COVID-19 ini. Slide. Ya, slide lagi satu. Ya, nah banyak sekali informasi yang kita dengar di masyarakat, di media massa, bahwa untuk mengatasi COVID-19 ini banyak dianjurkan memakai herbal. Pertanyaannya adalah, apakah memang ampuh herbal itu melawan corona? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya, pandemi COVID-19 ini sangat menakutkan kita. Hampir di seluruh dunia sudah merasakan bagaimana stres yang timbul akibat adanya pembatasan kegiatan sosial, pembatasan pergi kemana-mana, sehingga menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, penelitian juga tentang pengobatan COVID ini cukup meningkat. Salah satu adalah penelitian tentang herbal. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin kita memakai herbal? Nah, untuk membahas dalam dalam webinar ini akan saya batasi 5 hal. Yang pertama adalah nanti akan saya jelaskan secara singkat, virus corona itu kayak apa sih? Yang kedua adalah, apa sih manfaat herbal? Apakah dia sebagai placebo? Apakah herbal itu bisa menyamai obat konvensional? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, bagaimana sesungguhnya herbal itu bekerja sebagai antivirus? Yang keempat, bagaimana herbal bisa meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tahan terhadap virus. Dan yang kelima adalah pengembangan herbal masa depan. Ini penting untuk para mahasiswa khususnya di kedokteran. Nah, saya akan bahas sedikit virus corona. Virus corona ini, ya, kalau kita lihat strukturnya, dia adalah suatu RNA, ya, dia dilindungi oleh berbagai protein, ya. Adanya protein itulah yang menyebabkan virus itu bisa menempel pada sel kita, bisa menimbulkan gejala melalui ikatan-ikatannya dengan protein tertentu di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang kita akan lawan nanti, baik dengan obat konvensional maupun dengan obat herbal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mungkin obat herbal itu berkhasiat terhadap virus ini? Kalau kita lihat di masyarakat, keberadaan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat ini sudah cukup banyak sekali, mungkin ratusan, yang sudah dianjurkan, misalnya pemakaian kunyit. Kemudian ada yang menganjurkan pemakaian jahe, ya, bawang merah, rempah-rempah, ya. Juga tentang jeruk, ya,
Sambiloto, banyak yang dianjurkan. Penelitian yang dilakukan di Wuhan ya, Wuhan di mana munculnya virus corona itu memakai obat konvensional dan memakai obat herbal, dia dikombinasi. Ternyata pasien-pasien yang diberikan kombinasi obat konvensional dan obat herbal sembuhnya lebih cepat. Sembuhnya lebih cepat. Penelitian lain masih di Cina, 50 pasien diberikan herbal, ternyata dia mampu bertahan lebih bagus terhadap virus corona. Ya itulah bagaimana latar belakang kenapa herbal kita bicarakan pada kesempatan ini. Nah, ini adalah suatu contoh herbal itu kenapa dia bisa dimanfaatkan sebagai obat di mana sesungguhnya dia bekerja. Kalau kita ambil contoh, herbal itu mengandung suatu zat kimia namanya metabolit sekunder. Salah satu contoh metabolit sekunder, ini sesuai dengan penelitian saya yang dilakukan adalah flavonoid. Flavonoid banyak sekali jenisnya, salah satunya adalah antosianin. Ini saya pakai contoh, antosianin yang ada pada ubi jalar ungu. Ternyata metabolit sekunder yang bernama antosianin ini dapat berikatan dengan protein. Protein, misalnya reseptor pada sel, bermacam-macam protein yang ada dalam sel yang akan bisa mengaktifkan protein-protein berikutnya sehingga menghasilkan sesuatu zat yang berkhasiat obat, suatu ligan ya, misalnya di sini menghasilkan NO, dia akan menimbulkan vasodilatasi sehingga bisa sebagai anti hipertensi. Ya. Contoh lain, bagaimana mekanisme metabolit sekunder, dia dapat mengaktifkan protein transcription factor di dalam sel, misalnya nuklear faktor kappa B. Ini akan mempengaruhi ekspresi berbagai gen di dalam tubuh, mengatur ekspresi gen, sehingga itu akan menimbulkan protein-protein bisa yang bersifat melindungi tubuh. Nah, bisa yang akan sangat berfungsi terhadap kesehatan. Protein lain misalnya NRF2, ini oleh antosianin bisa ditingkatkan sehingga dia akan mengatur enzim antioksidan yang bisa dikeluarkan oleh sel. Itulah mekanisme kerja dari metabolit sekunder, dari obat herbal. Dengan demikian, obat herbal sesungguhnya bukan efek placebo, sedangkan yang nyata dia akan berikatan dengan protein-protein di dalam tubuh kita sehingga menimbulkan efek farmakologis. Sekarang kita lihat tentang bagaimana herbal ini sebagai antivirus. Nah, kita lihat perjalanan virus ya. Mungkin nanti Dr. Dewas Kramo akan menjelaskan lebih lengkap ya perjalanan virus di dalam tubuh kita. Ya, mulai dari virus itu menempel pada sel melalui reseptor yang namanya SARS-CoV virus ini menempel pada reseptor namanya ACE2. Itu adalah suatu enzim yang menempel yang ada pada permukaan sel karena dia menangkap virus, dia disebut juga reseptor. Sesungguhnya dia enzim, dia adalah protein. Itu yang bisa mengikat virus, kemudian dia menempel dan masuk ke dalam sel melalui protein-protein virus ya, protease, dan kemudian dia akan melepaskan RNA. Selanjutnya menjadi replikasi RNA, replikasi dia, RNA-nya bertambah banyak, kemudian akan membuat protein-protein untuk membuat virus baru. Di sini diperlukan enzim-enzim protease, enzim-enzim RNA polimerase. Baru terjadi virus baru, keluarlah virus yang akan bisa menularkan kita. Terus kata kuncinya di sini adalah reseptor. Reseptor S2, kemudian ada protease, ada polimerase, itu yang bisa dihambat oleh obat-obat. Kita lihat pada gambar berikut ya. Ini adalah
tempat kerja obat, target kerja obat sebagai antivirus. Dia akan berikatan dengan reseptor tadi. S2 ini berikatan dia. Akibatnya, karena reseptornya sudah diikat, virus tidak bisa berikatan lagi. Sehingga dia mencegah proses terikatnya virus. Obat-obat konvensional yang bekerja di sini adalah chloroquine misalnya. Chloroquine, hidrokloroquine, dia bekerja di sini. Ternyata obat herbal bisa mengikat reseptor ini, reseptor S2 ini diikat oleh obat herbal yang metabolit sekunder, yang nama metabolit sekunder yang ada pada obat herbal itu adalah triterpen, glikosid, ya, yang nama spesifiknya adalah cyclosaponin. Ini sudah diteliti di ya, ini sudah diteliti di Cina, memakai cyclosaponin, dia bisa berikatan dengan reseptor itu ini, sehingga virus tidak menempel, akhirnya kita akan terlindung dari infeksi virus corona itu. Ya. Kemudian cara lain adalah dia mempengaruhi atau berikatan dengan protease yang ada di dalam sel tadi, yang akan membuat protein-protein tertentu yang diperlukan oleh virus, sehingga tidak terbentuk virus baru. Tempat kerja metabolit sekunder di daerah ini, misalnya miricetin, ya, fenolik, ya, ini termasuk inhibitor terhadap enzim, misalnya enzim namanya NSP13, ya, helikase, protease, viral RNA dependent RNA polimerase, itu bisa diikat oleh metabolit sekunder, sehingga protein-protein yang diperlukan oleh virus untuk menimbulkan virus baru tidak terjadi. Akibatnya kita bisa terhindar dari infeksi virus. Nah, masalahnya sekarang adalah kita perlu tahu tanaman apa yang mengandung metabolit sekunder itu. Ini sudah ada penelitiannya membandingkan metabolit sekunder yang ada pada tanaman dengan obat standar antivirus, misalnya dengan lopinavir, dengan nelfinavir, misalnya ini adalah kaimterol. Ternyata kaimterol ini ada pada tanaman tertentu, misalnya pada kul, ya, yang suka makan kul, dia mengandung kaimterol, cuma perlu berapa biji atau berapa lembar, belum diteliti. Ini mampu menghambat enzim protease itu 8 kali. Kalau obat standar 10 kali, dia 8 kali. Jadi memang lebih lemah. Quercetin, ini ada pada bawang. Ini dia mampu berikatan dengan kekuatan 8. Kemudian luteolin glukosid ini pada belimbing, mampu 8 kali, ya, dan lain-lain. Ini semuanya memiliki kekuatan yang tertentu untuk berikatan dengan protease, sehingga menghambat proses pembentukan virus-virus baru. Ya. Nah, saya ingin memperlihatkan tanamannya sekarang. Ini adalah tanaman yang di Cina diteliti yang mengandung cyclosaponin yang bekerja bisa berikatan dengan reseptor yang mengikat virus, reseptor S2 tadi, ya. Tanamannya adalah Buchleuri. Saya cari di Indonesia, ternyata metabolit sekunder yang sesuai dengan tanaman ini dapat kita jumpai pada pada rambutan. Ya, silahkan nanti diteliti nih rambutannya. Kemudian ada juga pada buah apa nih namanya, ya, mengkudu, pada mengkudu, ya, itu ada mengandung cyclosaponin, ya. Nah, ternyata untuk metabolit sekunder yang menghambat enzim protease tadi, misalnya jeruk, termasuk kulit jeruk, ya, kulit jeruk. Kemudian Samiloto, ini ada penelitian di India, Samiloto, ya. Kemudian jahe, ya.
jambu biji, ya. Ini daun lidah buaya, itu mengandung metabolit sekunder yang bisa menghambat kerja enzim protease, sehingga dia menghambat terbentuknya virus baru. Daun kelor yang sedang diteliti di beberapa perguruan tinggi termasuk di Indonesia, ya. Sarang semut juga mengandung, ya, metabolit sekunder yang bisa menghambat. Nah, itu adalah dua cara bagaimana obat herbal menghambat virus. Sekarang cara lain adalah bagaimana obat herbal bisa bermanfaat karena metabolit sekunder bisa bersifat sebagai imunomodulator. Imunomodulator artinya metabolit sekunder akan berikatan dengan protein tertentu di dalam tubuh kita, dalam sel. Dia akan mengaktifasi berbagai imun sel, baik seluler maupun humoral imun. Ya, misalnya dapat meningkatkan antibodi, dapat meningkatkan fungsi makrofag, sel T, ya, sel pembunuh alami atau termasuk nuklear sel, ya, NK sel, ya, ini bisa ditingkatkan dan termasuk makrofag dan interleukin yang berfungsi mengatur proses inflamasi bisa dimodulasi oleh metabolit sekunder. Yang sudah diteliti adalah bunga matahari dan juga dari umbi-umbian, dari rempah-rempah termasuk dari jahe, ya, dan kunyit. Ya. Nah, sekarang saya ingin menekankan bagaimana pentingnya pengembangan obat herbal. Ini penting bagi para mahasiswa yang akan meneliti obat herbal. Obat herbal yang kandungan metabolit sekundernya sudah saya sebutkan tadi, kalau kita olah secara teknologi yang modern, namanya teknologi nano, maka yang dulunya dia sulit diserap oleh tubuh, dengan teknologi nano akan terjadilah obat herbal yang memiliki bioavailabilitas yang sangat tinggi dan cepat diserap, sehingga dia mampu menyaingi obat-obat konvensional. Itu bisa diteliti, bisa dikembangkan dengan metode teknologi nano. Nah, sebagai ringkasan dari seminar kali ini dapat saya sebutkan bahwa obat herbal ternyata meningkatkan daya tahan terhadap COVID melalui dua cara. Yang pertama adalah obat herbal dengan metabolit sekunder tertentu, dia akan dapat berikatan dengan reseptor yang diikat oleh virus, sehingga virus tidak jadi menempel, atau dengan menghambat protease daripada virus, ya, sehingga virus tidak bisa berkembang di dalam sel. Itu caranya sebagai antivirus. Dan cara yang kedua adalah meningkatkan kekebalan tubuh baik terhadap seluler immunity maupun terhadap humoral immunity, karena metabolit sekunder dapat berikatan dengan berbagai protein di dalam sel yang menginduksi perkembangan dari imun sistem. Dan yang terakhir, dengan adanya teknologi nano, maka obat-obat herbal akan lebih bagus. Dengan demikian, maka akan bisa kita harapkan untuk melindungi kita dalam masa COVID ini dan dalam masa kehidupan yang baru. Sehingga akhirnya kita bisa berdamai dengan COVID dengan memanfaatkan herbal dengan biaya yang murah dan hidup bisa seperti normal atau new normal. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kaum praktisi medis. Om Santi 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 Om.